tafsir surat Ad-Duha, diadaptasi dari buku The Study Quran oleh Syed Hossein Nasr dan kawan-kawan. Ad-Duha adalah salah satu surat Makkiyah yang awal. Surat Ad-Duha itu adalah surat yang keempat. Beberapa ulama mengatakan bahwa surat Ad-Duha surat yang ketujuh. Jadi antara surat keempat atau surat ketujuh yang turun dalam urutan-urutan wahyu secara kronologis. Kemungkinan besar bahwa surat Ad-Duha merupakan surat yang pertama kali yang secara utuh diturunkan dalam satu kali pewahyuan. Jadi ada beberapa surat yang diturunkannya tidak dalam satu kali pewahyuan atau dalam satu kali Jibril turun kepada Nabi untuk mewahyukan, tapi surat Ad-Duha ini adalah salah satu surat yang pertama kali yang diturunkan secara utuh dalam satu kali pewahyuan. Ad-Duha bermakna sebagai cahaya dari pagi yang menyingsing atau cahaya dari matahari yang menyingsing. Tetapi Ad-Duha juga bisa bermakna sebagai suatu masa atau periode dari fajar sampai dengan siang hari atau waktu sebelum duhur. Jadi antara fajar dengan waktu duhur. Beberapa ulama lain mengatakan bahwa Ad-Duha bermakna sebagai cahaya dari matahari, yang berarti bahwa cahaya matahari sepanjang hari. Cahaya matahari selama satu hari, jadi tidak harus cahaya matahari pagi, tapi cahaya matahari sepanjang hari. Karena cahaya itu menerangi ya, cahaya matahari yang menerangi. Jadi beberapa ulama lain mengatakan bahwa Ad-Duha adalah cahaya matahari yang menerangi yang terjadi sepanjang hari, bukan hanya pada waktu pada saat matahari sedang menyingsing atau saat matahari baru terbit. Beberapa mufassir mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak menerima wahyu untuk beberapa waktu. Ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari. Waktu jeda yang cukup lama itu menimbulkan suatu kekhawatiran dari sisi Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW mengalami semacam kegalauan karena untuk masa 12 hari atau 40 hari atau 50 hari beliau tidak menerima wahyu dari Jibril, sehingga kemudian beberapa orang-orang kafir mengatakan kepada beliau bahwa, atau bahkan mencibir ya, dengan ada yang mencibir, ada yang mengejek bahwa ternyata ya Muhammad, sepertinya setan sudah meninggalkan dirimu. Jadi mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu ditemui oleh malaikat atau malaikat mengirimkan wahyu kepada beliau, tapi mereka mengatakan justru Nabi Muhammad itu dibisiki oleh setan atau sihir. Mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, sehingga mereka mengejek, kelihatannya setan sudah meninggalkan dirimu, sehingga sampai beberapa hari tidak ada lagi kabar bahwa beliau sudah menerima wahyu atau surat dari Al-Quran. Nah, surat Ad-Duha ini
diturunkan untuk sebagai suatu hiburan atau sebagai pemberi keyakinan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau tidak ditinggalkan. Sebagian lain mengatakan bahwa beberapa orang kafir mengatakan kepada beliau, kelihatannya Tuhanmu sudah meninggalkan dirimu atau menelantarkan dirimu. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad dikabarkan atau diyakini beliau sakit sehingga tidak dapat menjalankan ibadah salat tahajud untuk 2 atau 3 malam. Kemudian Ummu Jamil bin Harb, dari istri dari Abu Lahab, yang hukuman atasnya atau di dalam surat Al-Masad surat yang ke-111 disebutkan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Si Ummu Jamil bin Harb atau istri Abu Lahab itu mengatakan kepada Nabi, "Hei Muhammad, saya kira atau aku kira setan sudah meninggalkanmu karena aku tidak melihat kamu dengan dirinya selama 2 atau 3 malam." Kemudian Allah mewahyukan surat ke-1 dan ke-3 dari Ad-Duha. Tema utama dari surat Ad-Duha adalah peneguhan atau penegasan bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi, ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-3. Kemudian mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada beliau, yaitu ayat yang ke-6 sampai ke-8, dan diakhiri dengan himbauan atau anjuran untuk memelihara orang-orang yang lemah, ya, dan untuk mengabarkan atau menyebarluaskan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian mungkin pengantar dari surat Ad-Duha. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.